Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita memulai kajian kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta keberkahan dengan menyebut namanya. Sebagaimana marilah kita memulai kajian kita dengan bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya. Kita bersyukur atas nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita, nikmat hidayah, kemarin saya ketemu seseorang, atau saya bicara dengan seseorang tepatnya, itu dia punya masalah yang ada keterangannya di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu ilmunya, kita bisa jawab dan mengerti apa yang harus dilakukan selama, atau kita bisa mengerti masalah tersebut hanya dalam 5 menit, bismillah, hanya dalam 5 menit. Kita bisa langsung sebutkan beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim, lalu kita bisa jelaskan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu memang terjadi, lalu pernah dialami di zaman Nabi SAW, pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Lalu kita tinggal kasih 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, terus kita katakan berarti kita harus begini, gitulah. Step langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Tapi karena beliau tidak tahu ilmunya, maka beliau berkutat dengan masalah tersebut dan bertarung dengan masalah tersebut dan nggak selesai-selesai selama 20 tahun, bahkan 20 tahun, dan habis-habisan udah 20 tahun. Jadi bayangin, itu kayak kita masuk hutan nih dengan segala deg-degannya. Mungkin di situ ada babi hutan, ada ular, ada segala macam. Itu kalau kita dipandu sama orang yang ngerti peta, itu kita bisa keluar hanya dalam hitungan 1-2 jam atau mungkin menit kali kita bisa keluar. Tapi ketika kita nggak ngerti, bayangkan kita tersesat di hutan tersebut 20 tahun. 20 tahun bingung mau ngapain. Subhanallah. 20 tahun tersesat di hutan. 20 tahun tersesat di dalam kehidupan. Orang mungkin ngeliat kita fine-fine aja, oh biasa. Tapi kan orang nggak tahu kehidupan kita detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, dan apa yang kita rasakan di dalam hati kita. 20 tahun nyoba ke kanan mentok, nyoba ke kiri mentok, nyoba ke atas mentok, nyoba ke bawah mentok, nyoba menghadapi gagal. Udah, belum cerita, hancur-hancuran, Ustaz. Keluarga goncang, bisnis berantakan, sebagian teman-teman menjauhi, dan seterusnya. 20 tahun.
Subhanallah. Itu yang selama ini kita remehkan. Karena kita lebih fokus ke harta, ke materi, ke ego dunia kita. Sehingga kita nggak tertarik sama ilmu dan mengamalkan ilmu. Ilmu itu adalah Al-Furqan, kata Allah, yang membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana jalan yang benar yang membuat kita sampai, mana yang membuat kita tersesat. Ilmu itu seperti GPS, seperti Waze, seperti Google Map. Bagi orang yang pertama kali datang ke Jakarta, misalnya, hidup kan begitu, setiap hari itu kan pertama kali jamaah. Emangnya sebelumnya kita pernah ngalamin, pernah masuk di hari ini? Sekarang hari tanggal 5 Oktober misalnya, pernah sebelumnya? Setiap hari itu kan pertama kali. First experience kita, pengalaman pertama kita di setiap hari. Banyak orang pertama kali masuk Jakarta itu nggak ngerti apa-apa, nggak ada pemandunya, nggak pakai Waze, nggak pakai Google Map, nggak pakai GPS. Terus gimana? Kita aja orang Jakarta, lahir di Jakarta, itu udah masih sering nyasarnya. Udah berubah nih jalan nih. Lupa gitu. Ada yang lupa, ada yang nggak ngerti, ada yang udah berubah jalan. Berapa tahun aja nggak lewat jalan itu atau daerah itu lagi, begitu lewat, ini di mana ya? Patokannya udah ganti. Patokannya udah ganti. Lalu gimana dengan orang yang nggak punya guidance apa-apa, arah petunjuk apa-apa? Dan itu real, 20 tahun beliau cerita sendiri, 20 tahun ya Ustaz. Baru mulai kebuka. Subhanallah, 20 tahun. Dalam masalah yang kalau kita tahu ilmunya hanya 5 menit, langsung kita keluarkan satu ayat. Oh itu kan Ustadz tahu ayatnya. Ya udah yang udah ngaji deh, udah ngaji 2-3 tahun ngafal ayatnya, itu bisa jawab. Oh jadi Mas Bro, jadi begini yang harus lo antum lakukan, begini. Nah ayatnya anda nggak tahu deh, ayatnya lupa. Kita nanya Ustadz, bisa 5 menit insya Allah, 5 menit bismillah. Kasih advice, kasih nasihat, intinya aja, nggak usah pakai dalil. Nanti dalilnya tanya Ustadz kita. 5 menit jadi. 5 menit membengkak jadi 20 tahun. Allahu Akbar. Gak selesai. Ini salah. Subhanallah. Untung Allah kasih taufik kepada beliau untuk sabar ngadepin itu semua. Bisa bertahan gitu 20 tahun. Dan masalahnya ya karena nggak tahu ilmunya ya. Jadi peliknya minta ampun. Orang yang tahu ilmunya aja nggak mudah juga ngadepin masalah itu. Tapi paling nggak dia tahu dia harus begini. Itu harus berjuang juga. Ini nggak tahu ilmunya. Subhanallah. Dan itu real di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin kita salah satu di antaranya. Atau punya pengalaman dengan itu. Bingung. Hidup tuh ini salah, kesini salah, kesini lagi salah, kesini salah. Kita udah pede-pede, kita pikir kita orang benar nih. Ternyata jalan buntu. Sama kayak nyari jalan. Sering kali kan kita gitu tuh. Kita belum pernah ke daerah tersebut, pede banget udah. Atau kita pernah ke sana berapa puluh tahun yang lalu, atau berapa belas tahun yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu. Udah pede banget. Udah masuk ke daerah itu 15 menit, mentok-mentok jalan buntu. Dah, Allah jalan buntu. Terus gimana? Ulang lagi dari putar balik lagi ke jalan utama tadi. Iya, itu kalau 5 menit, 10 menit.
Kalau dalam hidup, kita udah yakin nih dengan pilihan hidup kita. Kita bayar uang sekolah untuk bidang tersebut. Kita bayar uang kuliah untuk bidang tersebut. Lalu setelah lulus kita kejar. Setelah usia 40 tahun, 50 tahun, ya Allah, jalan buntu jamaah. Gak ada artinya hidup saya. 50 tahun hilang gitu aja. Saya gak dapat kebahagiaan. Keluarga saya hancur. Harta gak ada nikmat-nikmatnya. Mungkin kita kaya, mungkin dia kaya, tapi gak ada bahagia-bahagianya. Sampai dia bilang, setelah 50 tahun melakukan perjalanan, ternyata yang saya temukan hanya jalan buntu. Fala yalumanna ila nafsa. Maka jangan ada yang mencela kecuali dirinya sendiri. Pertanyaan simpel, sudah buka Al-Quranul Karim? Ada baca nggak? Allah katakan di ayat awal surat Al-Baqarah, huda lil muttaqin. Itu Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, tapi hanya orang-orang bertakwa. Karena orang-orang yang nggak bertakwa nggak mau buka Al-Quranul Karim. Nggak mau buka. Bukan Al-Quran eksklusif, enggak. Anda nggak mau buka. Ya gimana Anda mau dapat petunjuk? Anda nggak mau duduk kajian. Gimana Anda mau dapat petunjuk? Anda nggak mau belajar. Gimana Anda mau dapat petunjuk? Maka kenikmatan ini harus kita syukuri jamaah. Apalagi kita dapetin sekarang, ya Allah, enaknya minta ampun. Dulu para ulama harus jalan 1 bulan untuk dapat 1 hadis. Kita udah sampai bab berikutnya insya Allah ta'ala, bab takwa. Udah jalan berapa kilo? Cuman mantengin gadget kita aja seringkali. Mantengin, mungkin kalau kita pakai di layar TV, di TV kita aja misalnya, nggak ada kurang dari itu. Hadirin Allah muliakan. Dulu 1 bulan perjalanan. Sekarang kita dengan santai, dengan tenang, dengan nyaman. Gitu. Duduk manis. Dan tanpa terasa sudah sampai hadis yang keberapa? 68. Subhanallah, duduk manis 68. Dulu 1 bulan 1 hadis. Lalu kita nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ilmu kita tidak berkah jamaah, karena kita tidak bersyukuri nikmat yang luar biasa ini. Dan memang orang tuh baru tahu arti kenikmatan kalau udah kehilangan. Seringkali kalau belum kehilangan, wah biasa, gampang. Tapi kalau udah kehilangan baru bingung. Atau pernah merasakan kehilangan, baru dia merasa ini benar-benar anugerah. Ya kayak tadi, jangan sampai Allah buat kita tersesat dalam hidup selama 20 tahun. Baru kita, oh iya. Makanya ingat pertanyaan kemarin nih, yang berapa bulan? 40% kerjaan selama 2 bulan ya. Ya nggak sih, ya 2 bulan. Jadi yang nangis kejar itu, karena beliau sendiri nulis kejar gitu loh. Jadi masih ingat sampai sekarang. Bayangkan, cuma makanya saya bilang kemarin tuh bersyukur banget dibukakan pintu hati kita, cuman harganya, bayarannya cuman gagal 2 bulan. Kemarin kan kasusnya, iya. Habis itu, setelah itu saya ketemu dengan orang yang kasusnya 20 tahun. Subhanallah. 2 bulan mah gak ada artinya. Apalagi kerjanya baru 40%. Allah ta'ala bisa. Ya, maka bersyukur. Ini hal penting. Lalu selanjutnya, hadirin Allah muliakan, marilah kita bersalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke bab yang baru, bab ketakwaan. Dan sebelum kita masuk ke ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, lalu hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, kita akan berkenalan dulu dengan kata ini. Kata yang sangat familiar tapi seringkali susah juga dideskripsikan atau dijelaskan oleh orang-orang awam atau kita-kita. Pokoknya lo harus bertakwa. Enggak, gue mau nanya sama lo, takwa itu apa sih? Pokoknya lo harus bertakwa. Iya, takwa itu apa? Kata Pak Ustadz, kita harus bertakwa. Ya ngerti, tapi takwa itu apa? Nah itu kan yang harus didudukan dulu, biar kita ngerti apa yang kita bicarakan. Biar kita mengerti apa yang kita bicarakan. Nah hadirin Allah muliakan, takwa itu dijelaskan oleh para ulama, khususnya ulama bahasa, itu dari kata kerja ittaqa yattaqi. Ittaqa yattaqi, dari kata kerja itu, dari ittaqa yattaqi menjadi takwa. Nah kalau kita bedah lagi, maka itu dari 3 huruf, waw, qaf, sama ya, gitu loh. Waw, qaf, sama ya, waqa. Nah waw, qaf, sama ya di dalam bahasa Arab itu tadullu ala daf'i syai' an syai' bi ghairihi, yaitu mencegah sesuatu dari sesuatu dengan hal tertentu. Agak ribet ya, tapi ya namanya definisi agak ribet dikit lah. Gak apa-apa, kita nikmatin aja biar kita ada gambaran. Jadi daf'i syai' an syai' bi ghairihi, jadi mencegah sesuatu dari sesuatu yang lain dengan hal tertentu. Jadi atau mencegah sesuatu agar tidak menimpa sesuatu dengan sesuatu, gitu aja pokoknya, sesuatu. Itu yang dimaksud dengan ketakwaan. Jadi ada gambaran ya. Jadi mencegah sebuah hal agar tidak menimpa sebuah hal dengan hal lain, Jadi kita mencegahnya itu dengan hal lain lagi. Jadi ada 3 hal yang kita cegah, lalu yang kedua yang kita lindungi, terus yang satu lagi alat yang kita gunakan untuk mencegah itu, gitu loh. Alat yang kita gunakan untuk melindungi itu, melindungi yang kita lindungi. Itu hal. Jelas nih? Jelas ya? Apa dianggap jelas aja? Insya Allah jelas lah. Antum Masya Allah pintar-pintar dengan izin Allah. Nah sehingga kalau misalnya kalimatnya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan gitu ya, kita harus bertakwa kepada Allah, atau kamu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maksudnya adalah atau gini dulu deh, biar baru kita sambungin. Jadi tadi makna etimologi, makna secara bahasa.
makna secara bahasa. Tapi kalau makna secara terminologi, secara istilah, itu kita ambil salah satu contoh ya. Nanti kita sebutkan contoh-contoh yang lain, tapi kita ambil satu contoh. Apa yang dijelaskan misalnya oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir mengatakan, takwa itu secara terminologi artinya sebuah kata universal yang mencakup mengerjakan ketaatan dan meninggalkan yang mungkar. Itu kata universal yang mencakup mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran, seluruh kemungkaran gitu, atau mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Ini juga definisi dari Hasan Al-Basri. Beliau pernah menyatakan bahwa takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan dua definisi dari dua imam inilah yang sangat familiar di telinga kita dan yang paling tersebar rasanya. Seringkali kalau kita dengar, kita harus bertakwa. Takwa itu apa sih? Menjalankan perintah, jauhi larangan. Mengerjakan ketaatan, meninggalkan kemungkaran. Nah, kenapa kok loncatnya jauh banget dari makna secara bahasa ke makna secara istilah? Sebenarnya nggak jauh banget. Nah, coba kita sambung ya sekarang ya dengan minta pertolongan kepada Allah. Bismillah. Jadi, kenapa secara terminologi jadi loncat ke sana, menjalankan perintah, menjauhi larangan? Karena filosofi atau pengeratnya, koneksinya tuh jamaah sekalian, ketika kita mengatakan bertakwalah kepada Allah atau bertakwa kepada Allah, itu artinya kita mencegah murka, hukuman, dan azab Allah agar tidak menimpa diri kita dengan sebuah alat. Nah, alatnya adalah jalankan perintah dan jauhi larangan. Itu poinnya. Karena dengan kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka kita baru saja membuat perlindungan terhadap diri kita dari seluruh hukuman dan azab, dari seluruh murka atau hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah mengapa menjalankan perintah dan menjauhi larangan dinamakan takwa. Karena takwa artinya mencegah sesuatu agar tidak menimpa sesuatu dengan sebuah alat tertentu, alias membuat perlindungan. Nah, takwa adalah mencegah murka Allah, azab Allah, hukuman Allah agar tidak menimpa diri kita dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu. Jadi ini APD nih jamaah sekalian nih, kalau kita buat simpel. Nah, itu tuh jamaah. Kenapa antum pakai masker? Mencegah misalnya COVID-19 antum hirup atau masuk ke dalam mulut atau saluran pernafasan gitu ya. Dokter lebih ngerti. Nah, itu cegah. Itu tuh kira-kira tuh. Harusnya dengan kondisi pandemi dan APD gini kita harus lebih ngerti lagi pentingnya takwa. Kenapa dokter pakai hazmat gitu? Untuk ngejaga diri. Itu hazmat tuh jamaah. Itulah.
pakai masker, pakai APD, gitu, untuk ngejaga diri kita dari virus. Ah, itu takwa. Jadi kalau APD itu takwa secara bahasa, takwa secara bahasa. Ah, itu APD, takwa secara bahasa. Masker, nah, pakai baju hazmat, nah, takwa secara bahasa. Masya Allah ya, Allah mudahin ya. Nah, jelas ini jamaah. Jadi, nah, dari sini kita mengetahui bahwa banyak orang malas untuk beribadah, lalu hidupnya suka-suka, maksiat ditabrak. Itu salah satu penyebabnya karena tidak mengerti esensi dan makna ketakwaan. Di mana esensi dan makna ketakwaan semata-mata hanya untuk melindungi dirinya dalam hidup di dunia dan akhirat. Itu aja. Jadi semata-mata hanya melindungi dirinya, bukan merusak dirinya. Jadi ketika kita mengerjakan perintah dan menjauhi larangan semata-mata hanya untuk melindungi diri kita, atau di antara tujuan besarnya ya, untuk melindungi diri kita dari apa? Dari murka Allah, dari laknat Allah, dari hukuman dan bencana yang Allah bisa berikan kepada kita, dari azab kubur, azab di dalam neraka. Itu intinya. Itu intinya. Jadi bukan untuk orang lain, ini untuk Anda. Udah, lo nggak usah ngatur gue lebih tahu tentang apa yang terbaik buat diri gue. Enggak, lo nggak ngerti. Kalau lo ngerti, lo bertakwa. Yang ngomong kayak gini bukan, ya artinya Anda bukan orang pertama kali ngomong begini, dan ternyata setelah puluhan tahun hidup salah. Takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan untuk kepentingan kita, agar kita melindungi diri kita dari murka dan hukuman serta azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk apa-apa. Bukan untuk apa-apa. Kita ambil contoh. Di antara definisi takwa dijelaskan para ulama, tadi kan kita udah sebutkan ucapan siapa? Ibnu Katsir, Hasan Al-Basri, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Di antara definisi takwa juga yang dibawakan oleh para ulama adalah tarku hududin nafs wa mubayanatul hawa. Kata para ulama, di antara makna takwa itu meninggalkan kepentingan-kepentingan nafsu dan atau pasang jarak dengan hawa nafsu itu sendiri. Berpisah dengan hawa nafsu, jaga jarak, pasang jarak. Jadi meninggalkan kepentingan-kepentingan nafsu. Nah, dari sini kita sadar, kok jadi orang bertakwa berat banget ya Pak Ustadz ya. Nah, karena
meninggalkan kepentingan nafsu. Nafsu itu sukanya bangunnya jam 6:30, tiba-tiba kita harus bangun subuh, itu meninggalkan kepentingan nafsu. Nafsu itu pengennya minum segala macam minuman, tinggalin tuh kepentingan nafsu. Ada orang nafsunya bisa berhubungan dengan sebanyak-banyaknya wanita, tinggalin nafsu kayak begitu. Banyak orang atau sebagian orang nafsunya kalau olahraga taruhan, tinggalin tuh nafsu kayak begitu. Makanya terkesan berat jadi orang bertakwa, terkesan berat karena memang meninggalkan nafsu. Tapi ini untuk kepentingan kita. Nah, jadi meninggalkan kepentingan nafsu semata itu sebenarnya untuk menjaga diri kita, melindungi diri kita. Karena kalau nafsu itu dibebaskan, dibuka kerannya sebesar-besarnya, itu justru merusak diri kita, merusak. Makanya kecuali kalau nafsunya memang didukung oleh agama, misalnya suami istri gitu loh, nafsu makan, makan sahur, buka puasa, tapi nafsu-nafsu yang bebas segala macam itu di-cut. Dan ternyata menjaga menahan nafsu itu untuk melindungi diri kita, dan terbukti itu banyak orang kena penyakit menular itu karena apa? Karena tidak menahan nafsu. Akhirnya pergaulan bebas, udah kena penyakit itu. Gonta-ganti jarum suntik karena ngedrugs, udah kena penyakit ngeri-ngeri. Benar kan? Jadi takwa itu untuk menjaga diri, melindungi diri. Itu inti takwa tuh. Jadi konsep takwa gimana Anda melindungi diri Anda sendiri. Jadi jangan kepentingan Anda. Gak usah ketika tua banget ya, usia 30 tahun gimana mereka. Tapi kan ketika mereka make barang-barang kayak gitu di SMA nggak mikir jauh begitu. Waktu mereka make ketika jadi mahasiswa di kampus gitu, ketawa-ketawa, ngejok lah, nyinyir lah. Lihat nanti ketika 30 tahun. Kita tahulah pergaulan. Dan banyak di antara kita punya teman-teman begitu. Lihat. Gimana hidupnya, gimana errornya pemikirannya. Dirusak sama tuh obat-obat kayak begitu. Nggak nyambung lah. Disorientasi lah, segala macam lah. Ada yang udah meninggal. Kenapa? Karena ketika Allah melarang Anda menggunakan obat-obat kayak gitu, itu semata-mata melindungi diri Anda. Melindungi diri Anda. Tapi karena kebodohan manusia itu, udah bodohnya itu dimix dengan zolim, kan gitu ya, surat Al-Ahzab, zoluman jahula, udah zolim, bodoh pula, dan kelewatan. Kesannya dia disiksa dan disengsarakan dengan pola itu, padahal itu untuk kebaikan dia. Itu kayak anak kecil lagi mainin pisau dapur, dia anak kecil nih, nggak ngerti apa, diambil sama emaknya, jangan, ditahan, nangis, terus marah-marah, pas marah-marah kalimatnya mama jahat. Nah itu kayak gitu kita tuh, kita nggak ngomongin orang, kita dilarang sama Allah, ngamuk. Kok ribet banget sih Islam, kok susah banget sih, mau hijrah kok ribet banget loh. Ini untuk kebaikan Anda kok, untuk melindungi diri Anda dalam jangka waktu yang jauh lebih panjang. Kita karena bodohnya kita berpikir pendek, berpikir hanya hari ini sama besok.
Makanya ketika jadwal hiburan besok yang haram itu di-cut, di-cancel, marah. Karena mikirnya cuma hari ini sama besok doang. Nggak mikir berapa tahun ke depan, nggak mikir gimana alam kubur, nggak mikir bagaimana hari kiamat. Mikirnya cuma hari ini doang. Itu poin. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Makanya jamaah sekalian, ada hal menarik yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala sebagaimana dibawakan Imam Suyuti dan lain-lain. Jadi ada orang, ceritanya gini, ada orang bertanya kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, takwa itu apa sih? Takwa itu apa? Nah, Abu Hurairah pakai pendekatan yang sederhana. Kalau tadi kan kita pendekatannya agak ribet ya, tapi insya Allah manfaat. Karena masuk ke akar katanya. Abu Hurairah bahas simpel, tapi ini sangat cerdas. Kata Abu Hurairah, jadi Abu Hurairah nggak mengatakan, catat ya, bolpen. Takwa secara bahasa. Dari kata ittaqo yattaqi, fi'il madinya ittaqo, fi'il mudhari'nya yattaqi. Lalu dari kata-kata waqoya, enggak. Atau waqo, alif gitu loh. Kata Abu Hurairah, hal akhadta tariqan dha syaukin. Saya mau tanya sama kamu nih, lihat Abu Hurairah cara ngejawabnya. Saya mau tanya sama kamu pernah nggak melintasi jalan yang penuh dengan duri? Jadi durinya tersebar acak gitu loh di daerah, di titik tersebut, di jalan itu. Kalau na'am, saya pernah tuh, kata penanya, saya pernah. Kalau fa kaifa sana'ta? Terus gimana cara kamu melalui jalan tersebut? Nggak ada opsi lain, kamu harus lewat jalan itu, dan jalan itu banyak durinya. Fa kaifa sana'ta? Terus gimana kamu melewati jalan itu? Qala idza ra'aitu syauka adaltu anhu aw jawaztuhu aw qasartu anhu. Jadi kalau saya ngelihat di depan saya duri, maka saya bisa rubah langkah saya. Jadi harusnya step ke depan, tapi saya step ke sebelah kanan, atau jawaz tuh, atau saya loncati, atau saya nggak jadi melintasi titik itu, tapi saya pindah ke sebelah kiri misalnya, dan seterusnya. Kata Wara, itu ketakwaan dalam hidup. Itu ketakwaan dalam hidup. Itu ketakwaan dalam hidup. Asik ya, sederhana ya. Jadi kalau ingin jadi orang bertakwa harus begitu hidupnya. Jangan main gas-gas aja. Pokoknya kita gas aja Pak Ustadz. Lu jangan, lihat dulu, ini depannya halal haram. Oh halal, oh gas. Oh haram. Pindah dulu, pindah ke kanan. Jalan lagi. Ini haram lagi. Bisa diloncatin nggak? Loncatin. Udah tinggalkan ini, kita loncatin ke berikutnya. Ini kayaknya semuanya nih duri ke depan. Kita cari jalan lain. Gak usah kita ambil nih jalan. Cari jalan lain. Gitu. Itu ketakwaan. Dan lihat duri. Karena kalau Anda mengerjakan yang haram, itu ibarat menusukkan duri ke dalam hati, jiwa, dan diri kita. Dan akhirnya walaupun fisik kita tampak mulus, fisik kita cantik dan tampan, tapi begitu duri-duri itu sudah masuk ke dalam hati dan jiwa kita, kita akan hidup dengan sengsara. Ada aja masalah.
begitu hadirin. Jadi memang ada, kalau dikatakan ribet, ya memang ribet dari satu sisi ya hadirin. Ya kan paling enak kan kalau jalan udah ngegas aja, udah jalan lurus aja. Tapi apa bisa kita sampai di tempat kalau main ngegas terus? Semua mobil-mobil, mau dari yang murah sampai yang mahal, itu pasti ada pedal pedal rem jamaah. Karena nggak ada ceritanya sampai ke tujuan atau destinasi nggak pakai rem, harus ada remnya. Kesannya sih tenang, Pak Ustadz naik mobil saya ahli matematik, nilai matematika saya waktu SD sampai kuliah selalu A. Ini mobil nggak pakai rem, saya udah hitung kalau mobil ini konstan jalan 120 km per jam 120 km per jam dari Bintaro ke Tanah Abang tanpa rem, karena nggak pakai rem, itu pasti lebih cepat sampai dibanding mobil yang pakai rem, dikit-dikit ngerem, dikit-dikit ngerem, dikit ngerem. Jadi kalau Pak Ustadz mau cepat, naik mobil saya aja. Nah kira-kira benar nggak tuh? Sampai tuh Tanah Abang? Enggak jamaah. Sampainya karet bifak, mati kita ketabrak. Karena dalam hidup nggak bisa pakai logika demikian. Dalam hidup itu kita harus nginjak pedal rem. Nah begitu juga kalau di perjalanan yang hanya beberapa menit aja harus nginjak pedal rem, lalu bagaimana dengan kehidupan real yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, lalu Anda dalam mengambil proyek nggak pakai pedal rem, lalu Anda dalam berbisnis nggak pakai pedal rem, lalu Anda dalam berinteraksi nggak pakai pedal rem, lalu Anda ketika berinteraksi dengan wanita atau wanita dengan laki-laki nggak pakai pedal rem, lalu Anda ketika makan dan minum nggak pakai pedal rem, ya berantakan. Dan yang berantakan bukan orang lain, diri kita. Dan itulah takwa, karena hakikat takwa adalah wiqayah, perlindungan diri. APD itu takwa. Nah itu alat perlindungan diri, APD. Dan menarik juga ucapan Umar bin Abdul Aziz. Antum catat perkataan Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, "At-taqiyyu muljamun la yaf'alu kulla ma yurid." Jadi Umar bin Abdul Aziz menguatkan apa yang dikatakan Abu Hurairah dan sekaligus menjelaskan hakikat ketakwaan pada kita semua nih yang kadang-kadang suka ngeyel ini. At-taqiyyu muljam. Memang orang yang bertakwa itu seperti orang yang terikat. Dia tidak bisa melakukan seluruh yang ia inginkan. Nah itu. Jadi kalau kesannya kayaknya gue dibatas-batasi sih, ya emang. Tapi kenapa sampai ada konsep begitu? Untuk kebaikan dan melindungi diri Anda semata, udah. Bukan untuk menyakiti, bukan untuk menghancurkan, melindungi. Karena Allah yang menciptakan kita tuh tahu jamaah, manusia ini kalau dibebaskan liar, dibebaskan berantakan. Coba aja bebasin. Siapa yang punya perusahaan di sini? Coba bebasin, jam masuk aja, nggak usah ribet-ribet deh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya kebijakan karena saya orangnya nggak mau mengekang. Mulai besok jam masuk bebas. Kira-kira tuh perusahaan bertahan berapa lama? Jam masuknya bebas. Nanti ada yang masuk jam 7, ada yang masuknya jam 9, ada yang masuknya jam 11, ada yang masuknya jam 1, jam 3, dan seterusnya. Ada yang masuknya jam 4 lewat 45, pulangnya jam 5. Udah suka-suka deh. Makanya, jadi benar orang yang bertakwa itu kayak orang yang terikat, terbelenggu. Ya sama, gini loh. Makanya nih enak nih, ngerangin ini dalam hari-hari ini agak sangat membantu hikmahnya mungkin. Antum pakai masker tuh terbelenggu nggak kira-kira? Nyaman tuh pakai masker kayak begitu? Apalagi N95 gitu loh. Saya punya N95, kalau bisa nggak pakai itu, cari yang lain aja. Itu kalau udah ini banget lah N95, karena kan pengap ya, pengap nggak sih antum?
Apa cuma saya aja ya? Mungkin saya pribadi ya, jadi yang lain nggak usah ini. Itu pengap. Waduh, antum kan lihat di sosial media itu dokter-dokter perawat-perawat pakai masker-masker gitu, terus pas buka gimana? Itu mukanya gimana? Yang nyeplak lah, inilah, itulah. Itu kenapa pakai itu jamaah? Untuk melindungi dirinya sendiri dalam jangka waktu yang lebih panjang dan jauh, yaitu ketakwaan. Memang ada rasa, ada bentak-bentak apa, jiplak-jiplak begitu. Tapi untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat, gitu aja. Tanya dokter, siapa yang benar-benar menikmat apa namanya, bukan ini ya. Siapa dokter yang benar-benar nyaman, senyaman-nyamannya pakai hazmat itu 8 jam 9 jam. Gak ada yang suka pakai hazmat pada dasarnya, tapi kenapa dipakai dan akhirnya bisa beradaptasi? Karena ini untuk melindungi diri saya untuk jangka waktu yang lebih jauh lagi, gitu. Ada dokter, kenapa pak dokter pakai hazmat begitu? Karena diantara jawabannya nih, karena saya sayang sama anak dan keluarga di rumah. Mungkin kalau dokter hanya mikirkan diri sendiri mungkin malas juga kali. Ini pribadi beliau ya, jadi nggak bisa dikiaskan juga. Tapi kan kita mau pulang, lalu kita akan ketemu anak dan istri, maka kita harus begini. Nah, kenapa Anda nggak sholat, nggak puasa, nggak menjalankan perintah? Kenapa tetap mengerjakan yang haram? Bukankah yang haram itu menghancurkan rumah tangga kita? Bukankah yang haram itu menghancurkan keluarga kita? Bukankah yang haram itu membuat kita berantakan, anak kita berantakan, dan istri kita berantakan, suami kita berantakan? Kenapa kita nggak melindungi diri kita? Ada sebagian ibu-ibu, kenapa bu nggak pakai hijab? Aduh, kecantikan itu kan anugerah ya Pak Ustadz ya. Aduh, aku belum siap nih karena aku masih ingin menampilkan kecantikanku. Nah, kenapa selama 7 bulan ini ibu pakai masker? Emangnya ibu tambah cantik pakai masker? Enggak kan? Siapa di antara ibu-ibu yang ketika pakai masker suaminya muji, istriku, kamu tambah cantik pakai masker? Itu penghinaan, bukan pujian. Berarti ketika buka jelek tuh muka, kan gitu ya. Orang pakai masker kecantikannya nggak kelihatan, tapi kenapa Pak wanita sekarang pakai masker? Untuk perlindungan. Lah itu kenapa nggak berhijab? Itu perlindungan dari api neraka. Itu perlindungan dari azab kubur. Kan begitu. Apa yang salah dengan cara berpikir kita? Kecuali karena kita nggak beriman kepada hal yang gaib. Tapi nggak juga. COVID-19 emang bisa dilihat apa? COVID-19 bisa dirasa. Pernah ditek. Gue mau pakai masker dulu. Kenapa? Dari mukanya kayaknya dia tuh. Gimana dari mukanya? Kenapa kita bisa menerima konsep pakai masker untuk COVID-19, tapi kita nggak bisa menerima konsep pakai hijab, nutup aurat untuk azab kubur dan azab di api neraka? Kenapa nggak bisa terima? Bukankah konsepnya juga nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasa ketika itu bahaya itu datang? Bisa jadi sebelah kanan kita yang batuk-batuk, sebelah kiri kita yang nularin kita. Karena sebelah kanan kita batuk-batuk asma dia. Yang sebelah kiri OTG. Ketika batuk-batuk kita refleks menjauh, akhirnya ngedeket sama yang kiri. Padahal yang COVID yang sebelah kiri. Subhanallah. Gak bisa kita lihat, gak bisa kita dengar. Gak ada COVID, assalamualaikum dulu. Oleh karena kita melakukan tindakan preventif pakai masker, itu konsep berpikirnya. Kenapa kita ganti ya? Habis aku pakai hijab tuh nggak bisa memperlihatkan kecantikan. Ini emang memperlihatkan kecantikan. Itu bisa.
Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, kita itu memang harus diikat dan belenggu, dan nggak bisa mengerjakan semua keinginan kita, karena manusia kalau dibiarkan mengerjakan semua keinginannya itu hancur dirinya. Allah buat konsep ini agar untuk melindungi kita, melindungi, dan itulah takwa. Itulah takwa. Jadi coba kita renungkan. Jadi ketika bro, lo harus bertakwa bro, artinya bro, lo harus lindungi diri lo sendiri. Itu maknanya. Dari murka, dari adab, dari ketidakberkahan, dari kesialan, dan seterusnya. Jadi mikirlah diri sendiri. Mbaknya harus bertakwa sama Allah. Itu artinya apa? Mbak harus lindungi diri mbak sendiri. Karena bertakwa kepada Allah itulah arti dari melindungi diri. Jadi takwa ini sangat dalam, dan untuk kepentingan kita, ternyata bukan untuk kepentingan orang lain. Gue udah bete banget sih sama bokap nyokap gue nih, nggak suruh gue ke masjid lah, suruh gue ngaji, katanya gue suruh bertakwa. Loh, itu artinya kita diminta melindungi diri kita sendiri. Dewasalah, jangan kayak anak kecil. Anak kecil aja ngerti. Anak kecil itu lahir di atas fitrah. Jadi seringkali kita nih kekanak-kanakan. Itu yang perlu kita camkan. Makanya nggak heran, kita tutup dengan ucapan Talq bin al-Habib, salah satu ulama klasik. Makanya tidak heran ketika Talq bin al-Habib menyatakan, "Idza waqa'atil fitnatu fadafa'uha bittaqwa." Apabila terjadi fitnah, maka cegah, usir dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan. Terjadi fitnah, cegah dengan ketakwaan. Usir dengan ketakwaan. Jangan pakai nafsu. Jangan pakai emosi. Fitnah apapun. Fitnah apapun. Fitnah itu bisa macam-macam kan. Bisa benar-benar kita difitnah seperti terminologi orang Indonesia. Maka jangan baper, jangan lose control. Usir dengan ketakwaan. Atau fitnah, misalnya fitnah wanita, usir dengan ketakwaan. Atau kita lagi berantem besar dengan pasangan kita, dengan istri kita atau dengan suami kita, usir fitnah itu dengan ketakwaan, netralisir dengan ketakwaan. Kita punya masalah besar sama anak kita, atau anak kita sebagai anak berantem besar dengan orang tua, itu fitnah juga. Usir fitnah itu dengan ketakwaan, bukan dengan emosi. Kesalahan fatal kita hadapi fitnah dengan emosi, dengan amarah, dengan nafsu. Apa yang terjadi? Berantakan. Kenapa Talq bin Habib usir fitnah dengan ketakwaan? Karena takwa adalah APD, alat perlindungan diri. Jadi, dan apa yang dimaksud ketakwaan? Ditanya sama banyak orang, wa ma taqwa? Apa yang dimaksud dengan ketakwaan oleh Talq bin Habib? Kata beliau, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau mengerjakan ketaatan di atas cahaya Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu adzaballah. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya Allah, cahaya maksudnya ilmu ya. Cahaya Allah, takut akan azab Allah. Takut akan azab Allah. Kita ulang, takwa itu mengerjakan ketaatan di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu dari Allah. Jadi nggak boleh ngasal. Taat itu harus pakai ilmu. Mengharapkan pahala. Jangan ingin pujian orang, jangan ingin komentar orang, mengharapkan pahala. Lalu Anda meninggalkan maksiat di atas ilmu. Karena banyak orang pengen meninggal maksiat tapi nggak pakai ilmu, berantakan juga. Dan takut akan
hukuman Allah atau azab Allah. Itu takwa. Fitnah itu dilawan dengan ketakwaan. Fitnah itu jangan dilawan dengan emosi, jangan dilawan dengan amarah, jangan dilawan dengan nafsu, jangan dilawan dengan logika semu kita, tanpa ada bantuan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus dilawan dengan ketakwaan? Karena takwa itu sendiri artinya perlindungan. Melindungi diri kita. Itu perlindungan terbaik. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke ayat-ayat. Kita masuk ayat pertama yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga dan seluruh orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga kita mengerti hakikat dari ketakwaan itu apa sih. Ternyata bukan buat orang lain kok, bahkan bukan buat kepentingan Allah. Allah nggak butuh kita, jamaah. Ini untuk melindungi diri kita sendiri. Kita tutup, subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.